Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi, lifelong education learning for all. Menggali pengetahuan, belajar bersama Kampus Maya 21. Sahabat-sahabat, puji syukur kepada Allah, salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita hari ini lebih baik dari hari kemarin dan selalu sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani. Oke, sahabat-sahabat, untuk malam hari ini, video kali ini saya akan membicarakan masih dalam lanjutan yang kemarin. Kalau kemarin saya setelah membicarakan tentang teknik mencatat efektif dengan outline, ya. Untuk saat ini saya akan menyampaikan tentang teknik peta konsep, ya sahabat-sahabat. Jadi untuk malam ini saya ulangi lagi, untuk malam ini kita akan membicarakan tentang peta konsep. Oke, namun sebelum saya memberi contoh, jadi nanti sahabat-sahabat saya akan beri contoh. Saya akan beri contoh bagaimana sih bentuknya peta konsep itu, biar kita mendengar peta konsep tapi bentuknya tidak jelas. Terus saya sampaikan juga kepada sahabat-sahabat, mungkin bagi para mahasiswa, para yang sudah memahami tentang peta konsep, saya bukan mengajari, bukan menggurui, ini adalah belajar saya pribadi. Tapi namanya manusia tidak ada yang sempurna, bahwa Allah menciptakan itu sempurna untuk manusia, tapi ada kurang dan lebih. Oleh karena itu, dengan video ini mudah-mudahan bagi sahabat-sahabat yang belum mengetahui bagaimana teknik mencatat dengan teknik peta konsep ini menjadi wawasan baru, pengetahuan baru, dan silahkan kalau ini bermanfaat, silahkan manfaatkan. Oke sahabat-sahabat. Sebenarnya kalau kita berbicara kemarin dengan outline, dengan peta konsep, sebenarnya sih itu tidak ada, boleh dikatakan tidak ada perbedaan. Cuman hanya bentuknya saja yang beda. Kalau kemarin itu kita bentuknya mencari pokok pikiran gitu kan. Apa yang menjadi pusat perhatian kita, objek kita dalam yang akan dicatat gitu kan. Tapi kalau kita berbicara tentang peta konsep, ini kita akan mencari konsep-konsep dari misalnya dari sebuah judul tersebut gitu. Kita akan membuat sebuah judul, subjudul, dan poin-poin bahasan berikutnya. Nanti saya kasih contoh sahabat-sahabat, jangan khawatir. Terus sampai tuntas aja. Oke, jadi dalam peta konsep di sini ada sebuah ini sebenarnya definisi ya sahabat-sahabat, definisi nggak apa-apa, ini teori saja. Ini teori saja. Jadi peta konsep itu merupakan sebuah skema dari konsep-konsep yang dibuat terstruktur, jadi jelas urutannya jelas, konsep terstruktur dengan jelas sampai dari awal sampai akhir gitu urutannya sahabat-sahabat. Terus bentuk konsep itu jadi bisa bermacam-macam gitu. Itu tergantung kita sahabat-sahabat. Bentuknya tergantung kita. Kita mau bentuk bagaimana? Bentuknya mau bentuk apakah dari lingkaran dipecah jadi lingkaran 2, jadi lingkaran dari yang 2 itu dipecah jadi lingkaran 4, dan selanjutnya dan seterusnya, sesuai dengan urutan pembahasan dari materi tersebut. Gitu sahabat-sahabat. Kemudian
ini ada ciri-ciri sahabat-sahabat. Ciri-ciri dari peta konsep itu memperlihatkan gagasan-gagasan, konsep-konsep, gagasan-gagasan yang pertama. Yang kedua, konsep merupakan gambar dua dimensi, biasanya itu. Jadi yang kedua, ciri dari peta konsep itu membentuk gambar dua dimensi. Gitu. Yang ketiga, menyatakan hubungan antar konsep. Jadi misalnya konsep awal dengan yang kedua itu ada hubungan. Dari yang dua, ketiga, keempat itu ada hubungan semua. Dari awal sampai akhir itu semuanya ada keterkaitan, ada hubungan gitu ya, sahabat-sahabat. Dengan apa hubungan tersebut kira-kira semuanya mendapatkan sebuah value, nilai, ada nilainya semua itu. Hubungan ini sehingga akan diperoleh sebuah nilai gitu, sahabat-sahabat. Jadi setelah yang keempat, ada hierarki tadi seperti saya, ada berjenjang itu, ada urutan. Itu sahabat-sahabat ya. Oke, itu saya sudah berikan secara teorinya dan gambarannya. Sekarang saya akan berikan contohnya. Saya udah buat sahabat-sahabat, ini saya udah buat, cuman ini buat saya ini masih dalam bentuk saya oret-oretan gitu ya. Saya buat oret-oretan ini tadi sebelum saya membuat video ini, sahabat-sahabat ya. Jadi ini dalam bentuk peta konsep, ini misalnya kita dalam bentuk lingkaran. Kita lingkaran ini terbagi ke dalam 3. Misalnya ini judul, subjudul. Jadi dari judul ini ada 3 subjudul gitu kan, sahabat-sahabat. Dari subjudul ini dipecah lagi, ada poin-poin, bagian-bagian dari subjudul ini. Sub dari pokok bahasannya tuh dipecah lagi, misal gitu kan, pecah lagi. Jadi kita lihat, kalau kita lihat sebuah buku, di sana kan ada judul, ada subjudul tuh, ada pokok bahasan, sub pokok bahasan gitu kan, ada materi pokok, sub materi selanjutnya. Jadi nanti dibuat seperti ini. Ini yang kedua pun ini sama, sahabat. Sebenarnya ini hanya bentuknya saja yang berbeda. Kalau ini saya buat dalam bentuk lingkaran, kalau ini saya bentuk dalam persegi panjang, tapi ini sesuai dengan ciri-cirinya, yaitu 3 dimensi. Biasanya kalau yang itu harus bagus, sahabat-sahabat, kalau dibuat gitu, bentuknya yang bagus. Ini hanya sebagai contoh saja. Kalau nanti dibuat melalui PowerPoint untuk presentasi, untuk kumpulan kita data materi pembahasan yang bagus. Kalau ini hanya sebagai contoh saja gitu ya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat video ini bermanfaat, terutama khususnya diri saya sendiri dan umumnya para sahabat semua. Walaupun mungkin sahabat-sahabat ini sudah bisa dipahami, sudah tahu, sudah terbiasa. Namanya manusia, sahabat-sahabat, saya ini juga lupa, kadang-kadang lupa. Makanya hari ini saya membuat ini untuk mengingatkan saya sendiri, biar saya menguatkan ingatan saya sesuai dengan pembahasan-pembahasan yang terdahulu gitu, sahabat. Mungkin itu saja, sahabat, video yang kali ini. Saya harapkan bermanfaat. Mudah-mudahan kekurangan-kekurangan yang saya lakukan di video ini sahabat-sahabat bisa memaklumi. Mudah-mudahan akan lebih baik lagi ke depannya. Doa saja kita bersama. Mudah-mudahan kita sehat walafiat jasmani dan rohani, panjang umur, banyak rezeki yang berkah. Amin ya robbal alamin. Tunggu saja selanjutnya untuk video berikutnya, masih dalam teknik mencatat yang efektif tentang mind mapping atau peta pikiran. Yang kemarin kita membahas tentang outline, yang ini peta konsep, dan berikutnya adalah peta pikiran. Mudah-mudahan semuanya kita ini ada
hikmahnya, ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.